warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika Zahra. Saya dari Universitas Mula Warman, jurusan Hubungan Internasional, kelas A tahun 2020 dengan NIM 220466032. Yang terhormat Ibu Unisa Gena selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Beliau kali ini memberikan saya tugas untuk melanjutkan video part 1 sebelumnya, yaitu yang berjudul Kenapa Saya di Sini. Jadi pada video sebelumnya saya sempat menyertakan 4 pertanyaan, yang mana sebenarnya 4 pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental yang selalu saya pertanyakan di dalam diri saya sendiri. Pertanyaan pertama itu mengenai kenapa saya di sini. Jadi pertanyaan itu sebenarnya saya tujukan untuk diri saya sendiri gitu. Kenapa sih saya ada di dunia gitu? Dan kenapa manusia hidup hanya di bumi dari sekian banyak planet gitu? Kenapa hanya bumi tempat manusia hidup gitu, sedangkan di Mars adalah salah satu planet yang memiliki kemiripan dengan bumi saja, itu tidak ada kehidupan di sana. Kenapa itu? Itu yang saya pertanyakan. Lalu yang kedua adalah kenapa setiap orang berlomba-lomba untuk membenarkan agama mereka. Tanpa kita sadari, kita tuh selalu mendengarkan kata-kata itu di kehidupan kita sehari-hari, kayak ini loh agama yang lebih baik, agama yang lebih baik, ini dan ini. Nah, yang saya ingin cari tahu adalah kenapa setiap orang selalu berpikir seperti itu, sedangkan semua agama tujuannya sama gitu, baik, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pedoman hidup. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai apa sih patokan kebahagiaan seseorang gitu. Kenapa setiap kita sudah mencapai kebahagiaan yang kita inginkan sebelumnya, kita selalu punya target lainnya gitu. Kita selalu merasa bahwa seandainya saya punya ini pasti saya lebih bahagia. Begitu terus. Bahkan ketika saya sudah mencapai titik yang mana saya inginkan, saya masih terus menginginkan hal yang lain. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mungkin setiap orang meyakini agama mereka gitu. Kenapa mereka bisa percaya? Itu yang saya pertanyakan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan-kekurangan yang saya lakukan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu karena saya sudah menyertakan 4 pertanyaan, maka dari itu saya juga melakukan evaluasi dari video yang sudah saya buat. Ternyata saya melupakan untuk mengaplikasikan syarat dan ciri-ciri berpikir filsafat. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan filsafat itu ada ciri-ciri dan syarat-syarat yang perlu sekali kita aplikasikan gitu. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar matang atau benar-benar cukup, kita tuh harus punya pertanyaan yang juga didasari oleh syarat dan ciri-ciri yang baik gitu, supaya ketika kita mendapatkan jawaban tersebut tidak abu-abu, tidak lagi untuk kita pertanyakan gitu. Lalu pada saat video sebelumnya itu ternyata saya melupakan satu syarat, yaitu adalah berpikir secara komprehensif dan rasional. Kenapa saya bilang saya tidak berpikir secara komprehensif dan rasional? Karena pada saat saya mempertanyakan itu, saya tidak menyadari bahwa saya tuh manusia gitu loh. Saya mempertanyakan pemikiran orang lain, sedangkan saya juga tidak mempertanyakan pemikiran saya. Saya tidak mengenali diri saya tidak tidak menemukan jati diri saya sendiri dalam mempertanyakan hal itu. Misalnya, saya mempertanyakan kenapa orang lain seperti ini, kenapa orang lain seperti ini. Ya, tadi sebelumnya di awal sudah saya singgung. Padahal apa yang saya katakan tentang mereka itulah yang saya lakukan juga gitu, karena saya sama dengan mereka, manusia. Jadi menurut saya manusia itu pasti punya rasa egois yang tinggi, pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi, yang mana hal-hal itu membuat mereka selalu bertanya-tanya, membuat mereka berlomba-lomba gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya seharusnya saya tempatkan gitu pada saat video sebelumnya. Jadi di antara 4 pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang menurut saya akan saya lanjutkan untuk mencari jawabannya, yaitu adalah apakah agama yang saya jalani saat ini sudah benar? Pertanyaan itu sebenarnya agak sedikit sensitif konteksnya ya, karena menyangkut agama gitu. Orang-orang pasti berpikir, kamu berhijab kok kamu mempertanyakan agamamu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berhijab sekalipun juga akan mempertanyakan hal yang sama gitu, karena kita hidup di zaman yang semuanya sudah serba ada gitu. Kita hidup di zaman yang semuanya udah tinggal dikasih tahu sama orang tua. Tapi manusiawi lah kalau kita bertanya-tanya mengenai
asal usul adanya agama dan lain sebagainya, itu kan merupakan pertanyaan yang fundamental gitu. Setiap manusia pasti punya rasa ingin tahu dan pertanyaan-pertanyaan itu juga pasti muncul gitu. Jadi asumsi saya mengenai pertanyaan itu adalah bagaimana saya mempercayai agama saya itu hanya berdasarkan orang tua, hanya berdasarkan apa yang sudah diajarkan gitu. Tapi saya, dalam hati saya belum ada keyakinan yang ya ini benar gitu loh. Saya nggak punya keyakinan yang seyakin itu, karena apabila saya yakin tentunya saya tidak akan mempertanyakan ini gitu. Kenapa orang-orang yakin sekali sih, kok orang-orang bisa gitu, kenapa, ada apa gitu. Itu yang saya pertanyakan sebenarnya sudah dari lama. Bahkan dari saya usianya masih 15 tahun pun sudah saya pertanyakan. Hanya saja orang tua selalu bilang bahwa apa yang diajarkan selalu yang terbaik gitu. Tapi tetap saja sebagai manusia yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, tentu pertanyaan ini tidak akan bisa saya lewatkan gitu. Tentu pertanyaan ini akan terus ada. Mungkin kalau sampai nanti saya tidak menemukan jawabannya pun, saya akan terus bertanya-tanya sampai saya dewasa nanti, yang benar-benar dewasa gitu. Maka dari itu saya ingin di video filsafat saya yang selanjutnya, saya ingin membahas tentang topik ini, karena bagi saya ini adalah topik yang penting dan sangat-sangat mempengaruhi hidup saya sendiri. Yaitu adalah ketika saya melakukan ibadah, artinya saya sudah menentukan bahwa ini adalah kepercayaan saya. Namun ketika saya meragukan kepercayaan tersebut, pasti aneh kan gitu. Maka dari itu saya ingin sekali di part-part yang selanjutnya saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sekian video kali ini, semoga beberapa asumsi-asumsi atau beberapa penjelasan saya hari ini tuh bisa membantu teman-teman semua juga untuk belajar bersama-sama mengenai cara kita berpikir filsafat yang baik itu seperti apa, lalu bagaimana proses kita berpikir filsafat. Saya rasa adanya video ini juga memang benar-benar membantu saya gitu, karena di satu sisi ketika kita mencari jawaban yang terburu-buru, jelas itu akan sangat abu-abu. Maka dari itu di mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan ini, Bu Unis meminta saya untuk pelan-pelan dan perlahan-lahan mencari jawaban gitu. Setiap diberikan materi baru, saya harus bisa mencari apakah saya sudah bisa menemukan jawaban yang benar, apakah saya sudah menemukan titik terangnya, atau sekiranya saya sudah ada pembayangan jawaban seperti apa yang nanti akan saya berikan. Alhamdulillah hal-hal seperti itu membuat saya semakin yakin bahwa segala sesuatu tuh punya alasan gitu. Kenapa Ibu Uni sangat-sangat yakin bahwa dengan video yang banyak akan kami buat nanti itu bisa terjawab pertanyaannya, itu sudah membuat saya seperti kayak nyaman gitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan walaupun terkesan sensitif. Tapi saya yakin di akhir nanti saya pasti akan menemukan jawaban-jawaban yang saya inginkan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.